Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 2. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, Ananda mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, Ananda mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, Ananda mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan benar. Ananda, bagaimana kalau kita sesak napas karena banyak asap, atau pernahkah Ananda hidungnya mampet karena pilek? Sesak napas dan pilek adalah contoh penyakit yang menyerang pernapasan kita yang disebut juga dengan penyakit pernapasan. Nah, hari ini kita belajar tentang penyakit sistem pernapasan. Penyakit pernapasan terdiri atas influenza, TBC, bronkitis, dan pneumonia. Influenza adalah penyakit menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang penyakit influenza, minum obat, banyak istirahat, periksa ke dokter. Influenza juga dapat dicegah dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga merupakan obat yang mujarab. Tapi berbeda dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Virus ini bisa menulari kita jika kita bersentuhan dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh yang tinggi. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular, jadi penderitanya harus dikarantina. Kita tidak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita dengan mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok, dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur.
Lalu, apa saja penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia? Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor penyakit. Faktor fisik terbagi menjadi 2. Yang pertama, cacat bawaan. Yang kedua, kelainan alat pernapasan. Faktor lingkungan disebabkan 1. Lingkungan kotor, 2. Asap kendaraan, 3. Asap pabrik, 4. Asap rokok. Faktor penyakit dapat disebabkan dari beberapa penyakit organ pernapasan, 4 diantaranya: asma, bronkitis, pneumonia, dan influenza. Bagaimana cara mencegahnya? Kita ulangi kembali. Pertama, hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, diantaranya asap, gas radioaktif, bahan kimia, dan asap rokok. Yang kedua, kenakan masker jika terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Yang ketiga, konsumsi asupan sehat. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.